2010 itu kan tipenya eksklusif, jadi meletus agak kayak meledak kan gitu. Kalau sebelumnya itu kan cuma lelehan-lelehan Iya, iya. tahun 94 atau tahun, tapi itu setelah tahun 67, 71 itu juga besar. Iya. Jadi untuk tahun 2026 ini dia erupsinya kembali seperti tahun Nah, kalau 94 ya Pak ya? kalau 2026. 2006 itu kan runtuhnya Gegerboyo itu juga nggak begitu besar sih. Yang besar kan 2010 kemarin. Iya. Nah tipenya dari 2010 ke sini itu kayaknya tuh kembali seperti sebelum era 94. Oh. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Min. Pak Min Pak ya? Oh, Pak Min mungkin dari kecil udah domisili di sini Pak ya? Ya lahir dari sini. Lahir di sini. Pak Min. Jadi udah tahu lah sejarahnya Merapi ya Pak Min ya? Ya hidup di lereng Merapi harus tahu memahami karakter Iya, iya. Merapi. Ini kampung apa namanya Pak Min? Kaliurang. Kaliurang ya? Kaliurang. Kebetulan Kaliurang itu sudah ada 3. Kaliurang Barat, Timur, ada Kaliurang Selatan, dan itu Sari. Oh, Kan kalau di sini ya kampung tertinggi. iya, iya, Sleman. iya. Sleman ya. Berarti Mbah Marijan daerah sini juga ya? Mbah Marijan itu di timurnya Kaliurang ini, Kali Adem. Tapi sekarang sebenarnya kan kampung itu sudah dinyatakan tertutup. Kan sudah direlokasi itu 2010 itu. Iya, iya. Tapi ya masih ada juga yang sekarang ini masih kembali untuk bertani atau apa, atau aktivitas. Baik. Terima kasih Pak Min atas penjelasannya. Ya, Sehat selalu. sehat. Nanti izin kita upload ke media sosial Pak Min ya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Wanda Channel TV. Ya, di Senin pagi ini kita mau wisata melihat lereng Merapi. Seperti apa kondisi Bukit Merapi di Senin pagi ini. Ayo sama-sama kita lihat. Ya, sebagai pemandu di lereng Merapi, Jeep lereng Merapi, selamat datang di trek destinasi Lavatur, di mana nanti Bapak Ibu semuanya akan menjelajahi bekas-bekas yang dulu kena erupsi tahun 2006 maupun 2010. Ya, untuk yang pertama nanti kita di tempatnya Mbah Marijan, di mana itu 4,7 km dari puncak Merapi, kampung paling tinggi di lereng Merapi untuk sebelah selatan. Lalu nanti setelah itu kita ke Bangker, di mana Bangker itu tahun 2006 ada 2 orang relawan yang meninggal di situ. Menjadi momen bahwa Bangker ternyata tidak aman untuk persembunyian. Setelah itu kita ke Batu Alien, di mana Batu Alien itu adalah batu yang menyerupai bentuk wajah. Kenapa dinamakan alien? Karena kalau orang Jawa bukan alien, alihan, pindah, ngalih pindah. Jadi Batu Merapi pindah ke situ membentuk wajah, di sebelah situ menjadi alien. Setelah ke alien kita ke museum. Nah, di mana museum itu namanya Museum Mini Sisa Hartaku. Di mana Museum Mini Sisa Hartaku itu dikumpulkan benda-benda yang berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi, baik foto-foto maupun benda yang berkaitan yang kena dampak erupsi tahun 2010. Termasuk kerangka sapi ya, di sana ada kerangka sapi juga. Di mana waktu itu hampir 1000 lebih sapi milik warga yang mati kena erupsi. Ya, nanti ada SOP-nya selama kita naik jeep. Yang pertama nanti di setiap jeep sudah disediakan helm. Silakan dipakai baik bentuk bau maupun warnanya. Monggo nanti dipakai karena itu termasuk safety dari asosiasi Jeep lereng Merapi. Ya. Yang kedua, nanti selama perjalanan dilarang berdiri. Kecuali ada sesi foto ya. Nanti kalau ada yang mau bikin foto atau ada teman-teman yang mau motoin, silahkan berdiri, tapi selama kita nanti berjalan dilarang berdiri, takutnya nanti ada ranting-ranting yang menjurus di jalan, nanti kena kita nanti berbahaya juga. Selanjutnya nanti kita sampai di destinasi, biarkan engine off dulu, mesin berhenti, baru kita turun. Ya, setelah turun nanti kita ke wisata. Nanti setelah berwisata di
tempat-tempat wisata itu mohon maaf cek barang bawaan nggih. Nah, tas, dompet, HP jangan sampai ada yang tertinggal karena sering sekali ada HP, tas atau yang lainnya kadang tuh asik dengan foto-foto di area sana, HP kita, tas kita tertinggal di sana. Nah, tapi kita selalu ngingatin nanti di setiap destinasi selalu kita ingatin untuk barang-barang bawaan rombongan semuanya. Selanjutnya nanti kalau terakhir kan kita ke sungai ya. Nanti kita lihat kondisi karena beberapa hari yang lalu ada hujan yang itu ada banjir yang nggak bisa lewat ya. Ya, ada satu orang yang belum ketemu ya. Sama jatuh dari mobil. Enggak, mereka penambang pasir Pak di sungai sama truk yang hanyut. Itu Hanyut. banjir. Ya itu hanyut itu. Kemarin memang tadi saya sempat ke sungai itu memang lumpur ya, banyak lumpur memang nggak bisa. Kalau nekat kemarin ada yang nekat akhirnya memanggil bego itu untuk menarik itu karena kalau ditarik pakai truk sama jeep nggak akan kuat. Akhirnya ya nyusahkan diri sendiri ya. Akhirnya ya kita nanti lihat kondisi aja ya Pak. Kalau memang benar-benar masih bisa udah diperbaiki ya kita turun, kalau enggak ya Yang penting aman aja Pak. yang benar aman. Takutnya nanti kita mau main asik-asik di situ malah kita terjebak di situ ya, jadi musibah. Nah, mungkin di informasi cukup sekian. Ada pertanyaan? Tadi katanya Pak bisa nggak sekalian ke tempat pemutaran film, katanya ada ini tadi. Tahu nggak? Itu aja Mas. Oh ya udah. Mobil. Oke. Mas Arianto nanti ada. Oke. Ya. Nanti ada pemutaran film di Museum Gunung Api. Iya, benar. Karena namanya Mahaguru Merapi. Dimana nanti filmnya tentang kejadian erupsi Gunung Merapi. Jadi pas evakuasi juga pengambilan jenazah Mbah Marijan maupun yang lainnya juga itu hampir setengah jam untuk filmnya. Real apa cuma sekedar film? Kejadian. Dokumentasi ya. Dokumentasi ya. Dokumentasi nyata itu. Ada sebagian yang memang film trailer, tapi ada sebagian yang memang dokumentasi dari tim relawan maupun tim yang mengambil gambar di sana. Nah, itu milik Dinas Kebudayaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Gunung Merapi ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak saya yang tanya. Ya, mungkin rombongan ada yang baru operasi atau sakit? Enggak? Sehat semuanya nggih? Nah, kalau sehat berarti nanti kita berangkat sudah disediakan wajib. Sebelum berangkat kita berdoa ya, semoga berdoa kita mulai. Cukup? Silakan pilih jeepnya. Apa ini? Mas dengan Mas siapa Mas? Mas Leo. Mas Leo. Pak Tri. Pi, hati-hati ya. Om Imam, hati-hati. Kak, Kila. Iya. Ini Bang, mana Pak? Ini tanggung ya, itu pasti bunga nih. Pak Tri. Siap. Oke. Yuk. Mas Leo, hati-hati Mas Leo. Ini gimana ya? Kemarin tuh kita bisa buat sambil ini baru pertama ini. Iya. Tapi ini. Beda-beda posisi. Kalau itu yang si Amerika Bu. Tapi kalau yang
bagus, ini kena tapi cuma dampak abunya aja untuk yang memang benar-benar rusak untuk alamnya sama rumah-rumahnya di sebelah sana, sebelah timur ya. Ini cuma dampak abunya. Memang ada beberapa kerusakan tapi nggak terlalu parah. Jadi korban jiwanya terutama yang daerah timur sana. Tidak banyak korban. 398 nih Bu yang meninggal. Yang daerah sini sampai bawah sana. Untuk korban itu karena mereka pertama, kenapa banyak korban? Ada beberapa yang memang nggak mau turun. Ya. Iya, Mereka masih percaya Mbah Marijan sebagai juru kunci. Ya. Karena waktu itu rumornya Mbah Marijan memang nggak mau turun. Iya. Ini ada beberapa tipe jeep yang ada di lereng Merapi ya, baik Willys, Land Rover, Katana juga ada maupun hardtop seperti itu ya. Semua bersatu ya, semua bersatu. Jadi untuk harga sama Pak, nggak ada yang karena waktu sebelum tahun 2000 berapa itu ada yang sering berkelahi karena harga beda-beda, saling menjatuhkan harga. Akhirnya dibikin asosiasi untuk menentukan harga yang sama. Ini jalan Mbak Marijan ya, ini naik atas nih. Namanya belum lama dibikin untuk menghormati Mbak Marijan sebagai juru kunci. Kasih jalan namanya Jalan Mbak Marijan. Oh ini. Takbir, Allahu Akbar. Ya, kita melihat tempatnya Mbah Marijan mengenang sewaktu erupsi di tahun 2010. Seperti apa kediaman dari Mbah Marijan ya? Pak Tri nih, mereka beliau sama dengan Pak Leo yang sudah berpengalaman di daerah Gunung Merapi. Jadi buat sahabat-sahabat Wanda Channel TV yang pengen datang ke Merapi, hubungi beliau ya. Nanti kita kasih nomor teleponnya. Nomornya 085 70 20 64 858. Nanti bertemu dengan Pak Tri, pemandu di lereng Merapi. Kita akan bantu
Explore ya. Saudara-saudara explore di lereng Ya. Merapi. Oke, kita sini Pak. Oke. Nah ini teman Mas Marijan. Ini beliau ini orangnya sangat ramah ya. Dan sangat memuaskan nih pelayanannya. Masya Allah, luar biasa. Ini tempatnya Mas Marijan, rumah tinggal Mas Marijan. Baru ke toilet. Ya. Ini ada rumah joglo juga. Yang mau beli minuman kalau tidak dilari luar puasa ya, boleh. Ulang-ulang karena erupsinya memang enggak sama sekali berulang-ulang. Makanya ada yang meninggal itu kita di tempat turun ke bawah, baru naik mobil pickup kontrol udah mobil. Sebenarnya kalau mereka ngikutin aturan pemerintah ya sebelum kejadian Kita lihat ya, foto-foto maupun barang-barang peninggalan sewaktu erupsi di tahun 2010. rumahnya atau kediamannya Mbak Marijan, tempat Mbak Marijan tinggal dan meninggal di sini, di sana rumah sana itu ya. Ini warung-warung anak-anaknya Mbak Marijan. Biasanya kalau orang mau mendaki ke Merapi parkir di sini, izin Mbak Marijan ngisi buku tamu baru mereka naik ke Merapi. Ini warung-warung kecil biasanya orang-orang zaman dulu ya pengen ngopi ngemi di sini sebelum naik ke Merapi. Nanti setelah turun jalan kaki dari atas ini naik ke atas sana, pulang mereka ada ya mampir ke warung ini ya. Ini mau mobilnya Pak Asih. Siapa itu Pak Asih? Pak Asih itu putranya Mbah Marijan yang ketiga yang saat ini terpilih menjadi juru kunci Merapi. Itu yang milik Keraton Yogyakarta ya. Nah, makanya di Jogja ini ada namanya garis imajiner. Garis lurus yang menghubungkan antara Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak Keraton itu sama pantai selatan tuh garis lurus ya. Makanya di Jogja ada 3 upacara adat, yang pertama di Merapi, yang kedua di Keraton Yogyakarta, ketiga di pantai selatan. Itu bukti rasa syukur masyarakat yang ada di Jogja ini dengan adanya gunung, dengan adanya keraton maupun dengan adanya laut. Selain membawa bencana juga membawa berkah. Nah, ini mobil APV ini, mobil relawan yang mau jemput Mbak Marijan yang akhirnya ikut meninggal. Tetapi 2 orang relawan ini sempat menyelamatkan istrinya Mbak Marijan, anak-anaknya maupun warga yang mau. Yang luar biasa ya. Dengan posisi erupsi mereka masih naik, orang warga lokal aja lihat suaranya sudah habis ya artinya. Mereka masih jiwa kemanusiaan yang tinggi, itu bisa lebih banyak menyelamatkan nyawa. Kita sini ya. Nah, ini makam masal ya. Ada foto makam masal ya, nanti akan kita lewati di bawah sana, di mana semuanya dimakamkan massal ya, 398. Yang 21 orang di sini di bawah sana, yang 300 lebih di Jogja ya. Yang ini yang nanti akan kita lewati. Nah, ini keluarganya, yang suaminya yang meninggal. Ini sapi-sapi perah warga yang masih bisa diselamatkan. Kalau yang enggak itu. Jadi warga di sini hampir semuanya peternak sapi perah yang susunya dikirim ke SGM yang ada di iklan televisi. SGM Explore tuh. Nah, itu dari sini. Pabriknya ada di Jalan Kusumanegara sama Jalan Solo ya. 1000 lebih sapi yang mati. Tetapi sapi-sapi yang mati itu diganti oleh pemerintah. Meskipun saat ini untuk regenerasi ya nggak ada, karena nggak ada sih 1-2, karena anak-anak muda sekarang nggak ada yang pengen kotor-kotor ya. Tapi orang tuanya masih pelihara sapi dari pengganti yang mereka punya meninggal karena erupsi. Jadi kita geser sini. Ini tim Kopassus yang membantu evakuasi maupun tim relawan. Nah, ini rumah warga. Nah, ini dulu habis erupsi seperti ini ya. Nah, ini habis erupsi, jadi tapi di bawah sana nggak ada pohon-pohon maupun rumah yang normal ya, semuanya hancur ya. Ada yang atapnya maupun temboknya. Nah, ini saat ini dibangun lagi. Nah, semuanya direlokasi di bawah sana. Namanya Huntap, hunian tetap bagi masyarakat yang kena dampak erupsi tahun 2010 ya.
Ini alat-alat warung yang dulu Mbah Marijan maupun anak-anaknya yang di sini ya. Komunikasi ya, karena di sini tempat upacara adatnya di keraton ya. Kemarin sebelum puasa Mas ya, jadi upacara besar di Jogja itu pertama di Merapi sini, buat di keraton sama di pantai selatan. Di sini biasanya nanti namanya sedekah gunung atau labuan ke Merapi ya, nanti bawa sedekah berupa hasil bumi yang warga di sini dibawa ke sepertiga dari Merapi ini. Ini gamelan yang miliknya Mbah Marijan, di mana gamelan ini biasanya dibunyikan kalau nanti ada upacara ada labuan tadi atau sedekah gunung ya. Ini kerangka sapi milik warga ya. Ada besi jadi aman ya. Masih ada yang lewat seperti ini. Nah, bagian kenapa yang tadi disampaikan 1000 lebih sapi perah warga yang mati kena erupsi. Nah, ini warga yang ada tinggal di sini yang meninggal, termasuk 2 orang relawan ya. Nah, yang di bawah ini Mas Tutur Priyata sama Indriawan Wahyu Nugroho, wartawannya sama relawan kayak ini. Nah, warga-warga ini yang memang mereka nggak mau turun. Ya. Mbah Marijan terkenal dengan ikonnya Kuku Bima Roso-Roso. Sampai saat ini masih dipakai karena kenapa jadi iklan ya? Tahun 2006 Mbah Marijan, rumahnya Mbah Marijan itu dihindari awan panas. Awan panasnya belok bisa menghabiskan kampung yang ada di sebelah sana, yang menewaskan 2 orang relawan yang meninggal di bunker. Makanya ada iklan Kuku Bima Roso-Roso yang sampai saat ini masih jargonnya masih dipakai kan. Hasil royalti dari Mbah Marijan pun untuk pembangunan masyarakat di sini ya, bangun masjid, bangun jalan juga. Luar biasa ini Mbah Marijan ya. Iya, masih bermanfaat. Ini foto-foto erupsi ya, erupsi mereka membawa warganya, anak yang masih netek ini ya, dengan posisi kena abu. Jadi ini bukan abu panas ya. Nah, waktu itu masih hujan jadi kena ya abunya ini ya, abunya seperti ini. Nah, ini melihat fenomena alam dari jauh ya, motornya dari belakang makanya kelihatannya dekat, tapi ini memang dari jauh ya Merapinya. Ini arahnya ke sana, makanya mereka banyak lihat sini ya. Makanya kalau pas kondisi seperti saat ini, nanti kalau Merapi mau erupsi, HP kita yang mau kita bawa maupun HT yang kita bawa nanti berbunyi. Iya, jadi nanti ada alarmnya. Semua warga yang ada di lereng Merapi bawa HT, jadi nanti ada sinyal Merapi. Nanti bisa buka YouTube langsung live secara langsung ya, Merapi live. Nanti secara live kita bisa lihat erupsinya atau mungkin kondisi Merapi saat ini. Ya, ini awan panas ini yang bahaya, bukan lava pijar itu yang bahaya ya, tapi awan panas ini atau orang Jawa nyebutnya pedus gembel. Ini suhunya 600 derajat ya. Nah ini yang membahayakan warga yang ada di sekitar lereng Merapi. Ini yang kita tadi berangkat dari bawah tadi nggak? Nah dulu nggak? Tadi kan udah banyak rumah-rumah ya. Nah ini dulu hancur kayak gini. Nah kayak gini, pohon-pohon nggak ada, kering semua ya. Nah ini pengambilan jenazah oleh tim relawan maupun tim Kopassus mengambil jenazah yang ada di dalam mobil ini. Ini penyemprotan dengan insektisida biar nggak jadi penyakit. Karena waktu banyak lalat juga ya, sapi-sapi maupun hewan-hewan ternak yang busuk itu kan bikin penyakit. Karena baunya. Nah, baunya ada lalat juga, makanya disemprot dulu. Kalau nggak nanti dibakar atau dikubur ya. Ini pas pengambilan jenazah Mbah Marijan pakai mobil ini, mobilnya Pak Yusuf Kala, Ketua PMI Indonesia. Ya. Nah, ini mobilnya harus pakai ini. Kenapa harus pakai mobil seperti ini? Karena melihat medannya juga ya. Ini pun harus lihat arah angin nih Pak ya. Ini arah anginnya ke sana ya. Makanya mereka berani naik. Jangan sampai ini arahnya ke sini, ini malah naik kena nanti. Makanya ini mereka berkoordinasi dengan Badan Pengamatan Gunung Merapi tentang arah angin, tentang situasi Merapi saat itu. Ya. Jadi pedus gembelnya masih ada? Nah, masih. Evakuasi itu? Masih kondisi. Jadi ini masih erupsi ya. Masih erupsi. Makanya ada yang ringil sedap ya. Mereka juga harus berjibaku dengan nyawa juga karena mereka juga nggak tahu walau alam ya namanya alam tuh kadang-kadang bener ada alat juga yang memantau tapi ya mereka juga nggak 100% ya. Nah makanya harus berkoordinasi terus ini arah anginnya kemana. Ini pengambilan jenazahnya nih. Mas, makamnya Mbah Marijan bukan di sini. Nanti itu petilasan yang di sini nanti petilasan tempat meninggalnya Mbah Marijan ya. Nah ini upacara adat labuan. Nah ini pakai
busana Jawa ini. Nanti sedekah ini seperti ini dibawa ke sepertiga sini ya. Cuma herannya gini, kalau orang keraton beda sama orang biasa. Mereka pakai baju yang ada Jawa seperti ini ya. Orang tua pakai tenggok itu yang isi. Naik ke Merapi itu nggak kesel ya. Kalau kita yang kadang sering daki, naik aja ngos-ngosan ya. Tapi orang keraton itu mungkin beda sama orang-orang biasa ya. Orang-orang tua punya kelebihan mungkin. Nah ini mereka upacara adat ini sedekah gunung. Bukti rasa syukur masyarakat yang ada di lereng Merapi dengan adanya Gunung Merapi ini ya, membawa berkah masyarakat tanah subur, jadi wisata, jadi tambang pasir juga masyarakat yang ada di lereng Merapi. Ini Pak Asih, juru kunci Merapi saat ini, putra ketiga dari Mbah Marijan. Ini istrinya, ya, ini saudaranya. Nah ini wartawan sama relawan PMI tadi Pak Ibu ya. Nah, ini mobilnya yang kena pertama kali yang sana itu, tapi setelah kena berulang-ulang akhirnya hancur seperti itu. Nah, ini kronologi kejadian waktu Mas Agus sama Mas Tutur Priyatno ya, itu yang mengevakuasi. Karena waktu itu memang ngeri Bu. Saya dengar aja, saya pulang kan waktu kan, sempat pulang sebentar. Mau buka pintu aja nggak bisa. Kuncinya sampai bengkok karena ya mungkin sama gempa juga ya, sama suara gemuruh kayak gempa itu. Jadi kalau pas lihat kejadian memang kita kadang bikin trauma juga. Ini Pak Asihnya ke puncak Merapi sana, ini ya. Waktu masih muda ya, masih ke kawah sana di Merapi sana. Ini dusun sini, waktu itu ya habis erupsi dibangun lagi sama keluarga sini. Nah ini istrinya Mbak Marijan ini ya. Nah atas ini Sekarang masih hidup? meninggal 2 tahun yang lalu mungkin saat datang lah karena tiap mingguan duduk di sini kan kursi itu kalau kondisi lama kan banyak orang yang pengen foto bagus itu sampai mungkin loh sampai itu mungkin. Nah ini keluarganya Mbak Pak Asih nih ya. Nah Pak Asih nengok rumahnya. Nah ini rumah tadi warung-warung ya, ini ada mobilnya tadi. Nah putra-putranya dulu sebelum kena air juru kunci Merapi yang pertama namanya Mbak Hargo. Makanya di atas itu ya, ini juru kunci Merapi. Ada nggak yang di atas sebelum Mbak Hargo? Kemarin sempat saya tanyakan baru mau dicari silsilahnya. Nah, sebelum Mbah Marijan mungkin ada ya. Siapa mungkin? Ini Mbak Hargo ini ayahnya Mbah Marijan. Setelah Mbah Hargo meninggal diganti putranya. Iya. Mbah Marijan. Setelah Mbah Marijan meninggal ganti putranya Pak Asih ini. Ya, kalau yang di bawah ini nama dari keraton ya. Mas Bedono Surakso Hargo atau Penewu Surakso Hargo ya. Gelar yang dikasih sama. Iya, ini Pak Asih dikasih surat kekancingan atau surat perintah tugas dari Keraton Yogyakarta untuk memberikan tugas sebagai juru kunci Merapi ya dari Keraton ke Pak Asih ini ya. Namanya surat kekancingan atau surat perintah tugas. Ini Pak Asih sungkem dengan Rasa Jogja Sultan Hamengkubuwono 10. Ini biasanya kayak gini pas Lebaran ya, pas Lebaran. Nah, ini Mbah Marijan dengan latar belakang spanduk Puku Bima Roso-Roso ya masih dipakai ini pas upacara adat Labuannya ya. Ini Mas Heri ini pemilik mobilnya itu ya yang dipinjem. Kalau orangnya selamat cuma mobilnya dipinjam untuk evakuasi ya. Ini Pak Mas Heri ini. Mas Heri. Ya. Sekarang kita lihat sini ini tempat meninggalnya Mbah Marijan. Bukan makan ya. Ini tempat meninggalnya. Iya. Sama dikasih tanda ini. Kita foto dalam dulu, duduk di bawah. Tapi Anda dilepas ya. Dilepas ya. Nah, memang untuk foto juga. Ini cuma replika aja. Replika. Bukan di sini meninggalnya. Meninggal di sini. Ya, cuma makamnya bukan di sini. Bukan di sini. Ya, ini tempat meninggalnya. Monggo duduk di kanan kirinya.